Sosoknya itu pasti gua masih apal ya sampai sekarang ya. Kalau untuk kainnya itu kotor, oke. Bercak darah sama bercak tanah itu ada di situ. Untuk mukanya hitam, matanya hilang satu, dan kayak hitamnya itu hitam-hitam darah kering. Oke. Dia panggil, bu. Nggak dijawaban, disamperin. Ternyata pas disamperin itu sosok Mbak Kunti. Sosok Mbak Kunti lagi main rambut. Jadi jaraknya mungkin ya kayak lo sama gue gini bang. Dia nengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan nih seseorang yang bakal nyeritain pengalaman horornya selama dia tinggal di rumah sampingnya ini pemakaman umum Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Jadi di sebelah gue udah ada Bang Gilang. Iya. Halo Bang. Halo Bang. Datang juga nama Gilang sama Gilang. Sama Gilang. Iya. Oke, Bang Gilang, ini lo mau ceritain pengalaman horor lo dari awal tinggal di situ ya? Iya. Oke, ini FYI buat sahabat lonceng, tadi Bang Gilang udah ngasih tau gue di depan, ini nggak ada yang disembunyi-sembunyiin Bang ya? Nama daerah, nama orang-orang yang diceritanya, ini nggak ada yang disembunyi-sembunyiin, bener-bener real, natural banget. Ya buat, bahkan kalau emang mau kayak buktian Datang aja. Boleh mampir ke rumah. Iya, nah ini nih yang gue demen nih. Oke Bang Gilang, ini cerita lu tinggal di rumah itu dari tahun berapa? Keluarga gue beli rumah itu dari tahun 98. Gue tinggal itu berarti umur gue 3 tahunan. Oke, umur 3 tahun udah tinggal situ ya? Iya. Oke Bang Gilang, ini kan sahabat lonceng mungkin ada yang belum tahu nih TPU Pondok Kelapa ini gedenya kayak gimana? Iya. Ya. Itu gede banget ya nih TPU Pondok Kelapa. Dan rumah lu ada di lingkungan situ di samping. Iya. Jadi gimana nih posisinya? Rumah lu depannya TPU-nya ini di sampingnya apa di depannya? Kalau masuk TPU itu berarti rumah gue tuh TPU paling belakang. Paling belakang. Iya. Paling belakang. Di situ ada akses jalan kecil untuk ke pemakaman juga. Jadi TPU itu tuh masuk dari mana aja bisa. Dari depan situ bisa, yang pintu utama. Dari belakang sebelah kiri juga bisa, arah BKT, dari rumah gue juga bisa. Oke Bang, pengalaman horor yang mau lu ceritain ini di rumah lu, yang sampingnya ini kuburan, ini bener-bener sehoror apa Bang? Waduh, kalau dibilang horor ini sangat horor ya. Bahkan yang ngalamin itu bukan gue sendiri. Iya. Di rumah itu ada ART yang ngalamin, nyokap, warga inti gue lah ya, dan teman-teman gue saat main ke rumah gue. Dan itu orangnya banyak yang nyaksiin itu. Bener-bener ya sehoror itu, kejadiannya pun luar biasa itu. Oh ini ART yang tadi lu bilang di depan itu, tadi kita udah ngobrol bentar, ini bahkan katanya ada yang resign ya? Sampai resign? Ada yang resign itu, bahkan sampai ngeliat kejadian dan ngeliat sosok itu resign. Langsung resign? Langsung resign. Oke, ini gue udah kebayang sih bakal serem banget ceritanya nih ya. Jadi buat sahabat lonceng nih, harus nonton video ini dari awal sampai habis, karena gue yakin video malam ini bakal bikin kalian merinding banget. Dan buat kalian nih yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri sebagai tanda dukungan kalian kepada channel ini nih, biar gue nih makin semangat ngasih asupan horor sama kalian semua. Yaudah Bang, oke, gak usah lama-lama lagi nih Bang ya. Iya. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Iya. Oke Bang Gilang, itu gimana Bang ceritanya Bang? Jadi keluarga gue ini beli salah satu rumah di daerah Pondok Kelapa. Dan
keluarga gue itu beli di situ pada tahun 98. Oke. Gue umur 3 tahun, akhirnya gue pindah ke situ. Dan masih gue kecil, gue nggak notice tuh. Sebelah rumah gue tuh ternyata ada pemakaman umum di situ. Ya, pemakaman Pondok Kelapa itu ya? Ya, Pondok Kelapa situlah. Pasti pada tahu deh kalau dengar itu. Nah, ya namanya pemakaman umum pasti adalah gangguan-gangguan yang terjadi di rumah itu. Pertama kali gue ngalamin itu saat gue kecil, mungkin gue mau ke SD ya. Itu gue lagi tidur, terus gue kebangun. Jam berapa nih posisinya? Itu mungkin kalau gue tidur jam 11, jam 12-an ya, gue kebangun, iya. Dan nyokap bokap gue tuh masih di ranjang lah, karena gue di tengah-tengah. Gue kebangun, dan gue ngeliat sosok di situ. Kayak anak kecil, ada tiga sosok di situ, dan dia tiba-tiba ngajakin gue main. Ayo main, ayo main, ayo main. Sampai dia narik kaki-kaki gue. Ditarik kaki gue sama tangan. Ayo main, ayo main, ayo main. Di situ gue shock, gue ngeliat mukanya serem. Gambarannya tuh kayak mungkin kayak bukan Teletubbies yang pucat begitu, tapi dia bertaring. Oke. Iya, untuk rambutnya tuh nggak ada. Botak berarti? Iya. Pada saat itu kan gelap ya, mungkin gue nggak ngeliat jelas warna kulitnya, pokoknya hitam, mukanya pucat, matanya biasa tapi bertaring. Itu tiga-tiganya teriak sosok itu, ayo main, ayo main, ayo main. Di situ gue nangis, akhirnya bokap nyokap gue bangun, ngelihat gue kenapa. Gue bilang di situ gue cerita ada yang ngajakin main tapi ada taringnya, serem. Gue nangis makanya di situ. Itu doang sih kejadian itu yang pertama kali yang gue ingat ya. Mulai SD itu mulailah di sini banyak kejadian-kejadian lah ya, yang rangkaian dari mulai kejadian gua itu kalau malam itu selalu dengar suara jatuh dari depan rumah gua. Jadi di depan rumah gua itu ada pohon mangga, pohon jambu, pohon belimbing, dan kolam ikan kecil di situ. Dan kalau malam itu sekitaran jam 12-an itu hampir sering ya, gue dengar ada jatuh-jatuh gitu ya. Jadi bukan jatuh buah atau apa, suaranya itu beda, kayak dep, kayak mungkin karung pasir ya. Itu yang skala besar jatuh, dep. Iya. Ya gue selalu dengar itu, dan gue ngecek itu nggak ada. Gue ngecek nggak ada. Dan yaudah deh, gue biarin berlalu, gue tidur aja gitu. Sama pas gue kecil itu mungkin nggak sering ya, ada yang mainin gagang pintu kamar gue, dimainin di cerek. Dan itu yang notice gue sama adik gue. Pas adik gue udah ya masih kecil juga sih, tapi ya bisa udah ngerti lah gitu ya. Itu tapi nggak kencang, cuma cekek. Oke. Iya. Dan gue cuma ngeliat kata adik gue, ya gue tidur aja udah, nggak ambil pusing, maksudnya gue ketakutan, dia ketakutan, akhirnya ya udah gue tidurnya bareng-bareng. Karena di situ ya gue dari kecil untuk cerita aja ya, nyokap gue ini sering dinas malam karena dia tenaga medis. Iya. Dan bokap gue juga jarang, maksudnya ya kadang-kadang dia dinas, kadang-kadang dia di rumah gitu. Jadi yang paling sering di rumah itu gue bertiga. Gua, bokap, adik. Dan di rumah gue ini ada pembantu ART, 2 orang perempuan, pasti sepasang, sama karyawan bokap gue 1 yang tidur di atas. Nah, untuk kejadian di SD sih paling nggak begitu ini ya, tapi dari gue sih nggak begitu banyak ya. Yang paling sering ngalamin tuh ART. Oke. Jadi ART gue ini pernah dia turun mau buang air kecil. Mungkin kata dia sekitar jam 1 ke atas. Dia mau buang air kecil, dia ke bawah, dia ngeliat mainan gua tuh, yang gue mainin di ruang tengah, itu gerak sendiri katanya. Oke. Ada yang gerakin. Di situ dia takut, akhirnya nggak jadi buang air, dia naik tidur.
pas pagi baru udah dia ke toilet. Terus ada lagi yang dimana ART gue kesurupan. Kejadiannya itu pertama kali malam. Tiba-tiba ART gue teriak dari atas, teriak-teriak. Akhirnya bokap nyamperin, kenapa? Nangis-nangis tuh ya temennya, dia kesurupan. Kesurupannya gimana itu? Maksudnya teriak-teriak kayak gimana? Denger nggak lo waktu itu? Gue sih nggak denger ya, maksudnya kalau kata bokap dia teriak-teriak. Pas lagi masih kesurupannya gue tahu tuh, pas gue udah pulang tuh udah ditenangin gitu, tapi masih kesurupan. Kayak histeris gimana gitu. Tapi nggak ngomong apa-apa ya? Cuma ngegerem. Pas dipegangin ngegerem, dia minta bunga-bungaan. Akhirnya pas sempet dikasih tuh sama dicariin ada bunga yang namanya di sebelahnya kuburan umum, ada inian tuh, ada banyak bunga lah ya, dipetikin tuh. Iya. Itu dimakan sama RT gue. Dimakan. Dan gue juga itu ngelihat. Temen gue ngelihat kalau lagi main dimakan, akhirnya memutuskan untuk udah tidur aja kamu, udah jangan ngeliatin ginian. Akhirnya gue tidur, temen gue pulang. Ya gimana ya, gue ngeliat gitu pertama kali ngeliat orang kesurupan makannya tuh bener-bener makan enak gitu. Iya, kayak gurih banget ya. Iya, nikmatin. Dari situ nggak lama mungkin dia akhirnya resign. ART-nya resign. Iya, ART-nya. Ini yang satunya nih. Iya, yang satunya. Kan ada dua, iya, kan? yang satunya. Kalau diusut kan tuh sempat manggil ustadz, diusut katanya yang sebelah rumah, ya dari pemakaman itu. Maksudnya? Dari pemakaman itu, jadi diusut. Kamu siapa gitu di sini? Akhirnya kalau kata ustadznya ini dari sebelah rumah, yang makanya kalau di sini jangan sering bengong. Karena dia tinggal di atas, dia mungkin sering bengong, pas bengong kesurupan. Ya karena gini ya, pemandangan dari atas rumah lo ini ada jendela. Udah pasti kuburan langsung kan semuanya? Jendela sih nggak ada ya, mungkin ada tempat jemuran yang atasnya tuh kayak kayak pelong gitu aja. Oke. Dan kalau kita mungkin naik ke kursi 1, kita ngeliat pasti kuburan. Iya, semuanya udah kuburan. Udah kuburan rata. Ya karena dari rumah gua deket banget sama kuburan itu. Bahkan tadi lu bilang katanya jaraknya ya cuman segini doang, sejak ya cuma 5 langkah. Iya, 5 langkah doang udah kuburan itu orang. Kuburan. Berkuburan di sini nih. Tuh udah ditembokin. Tuh. Pada saat gue masuk SMP, di situ gue mulai kenal dunia malam ya, warnet gitu ya, kita main warnet, kita main PS. Di situ gue sering banget yang namanya main warnet, dan pulang itu ya gue selalu pada waktu itu jam 9 malam udah pulang gitu ya. Kejadian itu malam Sabtu, jadi jarak dari jalan raya ke rumah gue itu ya nggak begitu jauh lah ya, lumayan lah, mungkin 200 meter lah ya. Gue jalan, karena depan rumah gue banyak kebun lah, banyak gelap, lampu jalan juga nggak terang-terang banget ya, gua nggak kayak sekarang. Di situ gua siul untuk ngilangin rasa cemas gua ya. Iya. Gua siul, gua jalan. Nah, pas di salah satu rumah, jadi ada salah satu rumah di depan rumah gua yang baru dibangun. Oke, ini berarti dekat. Masih di pekarangan kuburan itu juga ya? Kalau di pekarangan ya agak ke sini lah. Oh, agak ke sini. Depan, karena rumah gua tuh ujung jalan, mentok, kayak tusuk sate. Oh iya. Iya. Ya mungkin berapa meter di depan rumah gua, itu gua akhirnya berhenti. Gua siul berhenti. Gua berhenti di salah satu rumah, gua nengok ke kanan. Di situ gua ngerasa kayak ada sesuatu di dalam rumah itu. Bangunan ini bukan bangunan yang hancur gimana ya, maksudnya yang udah mau jadi. Iya, yang masih Iya. itu ya, masih pondasi-pondasi. Iya, jadi di situ ya ada siku, di depan itu ada siku yang buat ke pintu, siku. Di situ gue ngeliatin, itu apa sih ya? Tadi gue nggak notice. Karena gue penasaran, ya gimana ya, pada saat itu gue penasaran, ya takut-takut gimana, tapi gue penasaran. Gue maju bang, gue maju, selangkah, 2 langkah, 3 langkah. Gue tegesin aja itu. Itu apa sih? Sembari nenteng keripik. Di situ akhirnya
gue notice, yang gue lihat pertama kali itu seperti sak semen. Karena itu bangunan baru mau jadi ya, maksudnya sak semen itu masih ada di situ. Gue lihat sak semen, tapi kok sak semen cuma kelihatannya sedikit gitu, nggak banyak gitu. Pas gue selangkah, gue lihat kayaknya bukan sak semen itu kayaknya sosok deh. Gue lihat di situ ada sosok pocong. Karena gue ngeliat itu ada kuncupnya. Iya, ada kuncupnya di situ. Ada kuncupnya. Dan gue masih penasaran ya. Apa iya? Itu gue tegesin, Bang. Gue maju begitu. Badan gue condong ke depan, gue tegesin. Ternyata benar itu sosok pocong. Dia nengok ke gue, Bang. Wah. Jaraknya deket. Jadinya cuma mungkin kalau dari 3 langkah lah ya. Itu deket. Jadi sama-sama ngelihat itu gue. Nengoknya gimana dia gini? Jadi dia awalnya ke depan sini, karena siku, dia kalangan tembok gini. Iya. Dia nengok tiba-tiba begitu. Jadi gue dari sudut situ, dia nengok ke gue tatap-tatapan. Dan itu lama. 10 detikan mungkin ya. Apa yang lu lihat waktu itu? Mukanya? Sosoknya itu, pasti gue masih apal ya sampai sekarang ya. Kalau untuk kainnya itu kotor. Oke. Bercak darah sama bercak tanah itu ada di situ. Untuk mukanya hitam, matanya hilang satu, dan kayak hitamnya itu hitam-hitam darah kering. Oke. Iya. Di situ gue ketakutan. Itu gue mundur berapa langkah ke dekat. Gue mundur. Di situ gue berhenti. Gue madep ke depan, ke arah rumah gue. Gue nyampingin dia. Tapi di situ gue kira hilang ya. Di ekor mata gue dia masih ngeliatin gue. Jelas banget. Gue shock, gue keringet dingin. Itu gue merinding pertama kali dari atas ke bawah, balik lagi 2 kali. Dari atas ujung rambut ke kaki balik lagi, dari ujung rambut ke kaki lagi. Itu gue keringet dingin segala macem. Gue panik pada saat itu. Dan gue heran ya, di jam itu, di malam Sabtu, itu nggak ada orang, sepi. Oke. Mungkin abis gerimis ya, abis hujan itu ya. Itu sepi. Padahal kan malam Sabtu biasanya kalau ya warga ada aja ya, sebaya gue waktu itu masih ada ya lewat-lewatan ya. Ini sepi. Gue bingung, akhirnya gue mutusin untuk jalan cepet. Gue jalan, itu keringet dingin. Pas di depan tuh ternyata di salah satu komplek itu ada warga lagi pada ngeronda lah di situ ya, pada main-main lah di situ. Gue diem, gue untuk apa ya, ngaso lah gitu ya, istirahat di situ. Gue diem, duduk, nggak duduk sih, gue berdiri sembari atur napas. Gue nengok ke belakang, untung nggak ada. Dari situ gue lari ke rumah, pintu gue banting, gue selot, langsung gue masuk kamar. Gue ke kamar tuh di situ. Dan ternyata pasti gue di kamar, nyokap habis dari kamar mandi. Nyokap keluar tuh dari kamar mandi, ngeliatin gue di ujung sudut kamar ya. Nggak di kasur, gue di sudut kamar. Ditanyain, "Kak, kenapa kamu? Kok kayak orang habis dikejar-kejar apaan aja," katanya. Gue diem tuh sama nyokap, gue nggak cerita. Gue diem. Akhirnya nyokap ngeliat inian jendela. "Kenapa? Ngomong sini mama." Akhirnya gue cerita lah. Iya. Gue gila ngelihat sosok mah pocong di depan situ. Ya nyokap akhirnya ngambilin air untuk gue suruh minum. Gue minum. Ya cuma diomongin gini doang. Makanya kamu pulang jangan malam-malam kalau bisa. Itu gue trauma itu. Gue nggak keluar malam mungkin sebulan itu. Waduh. Trauma itu gue. Saking traumanya. Pertama kali ngeliat sosok jelas banget gitu. Maksudnya gue tatap-tatapan, gue ngeliat wujudnya, sampai sekarang gue juga masih ingat bentuknya. Iya. Itu gue trauma, nggak keluar malam itu pada saat itu sebulan. Teman-teman gue juga nanyain, "Lu kok nggak keluar lang kalau malam?" Gue nggak cerita itu. Ya karena ngeliat sosok pocong ini. Tapi lu hitungannya berani. Ya pada saat itu sih, ya gimana ya, penasaran sih yang ngebuat gue untuk maju ke situ. Maksud gue pertama kali ngelihat sosok seperti itu dengan jelas, lu nggak pingsan itu lu maksudnya kuat gitulah, kuat banget. Biasanya orang-orang langsung black out sih. Iya, biasanya black out biasanya ya.
Tapi itu emang dengkul lemes itu pada saat itu. Udah lemes ya? Lemes banget itu. Itu baru pertama kali gue ngeliat itu dengan jarak yang dekat, tatap-tatapan, wujudnya jelas, itu aduh. Lemes ya? Lemes banget itu gue. Gila. Dan buat di rumah pada saat itu, ya jarang lah, paling ya wangi-wangian, bau-bau begitu. Itu sering banget terjadi. Kalau wangi-wangian gitu di rumah itu ya hampir sering lah pada saat itu ya. Dan ini cerita ini ada lagi dari ART gue yang pada saat gue SMP. Beda lagi nih ART-nya? Iya beda, karena apa masih hampir ya mungkin setiap tahun tuh kadang-kadang ganti. Oke. Karena ART gue ini sistemnya lebaran pulang. Oh iya, ada yang di rumah lebaran pulang, bukan yang sehari pulang ke rumah gitu, enggak. Karena orang-orang jauh lah. Di situ ART gue ini, gue notisnya gini, kenapa di dapur itu ada mangkok dan telur? Mangkok dan telur. Gue nanya ke ART gue, salah satu ART gue, Bi, ini kenapa kok ada ini buat siapa? Buat makan siapa? Buat masak siapa? Telur biasa, telur ayam biasa. Gue kira udah digoreng, enggak ya? Enggak. Telur bulat gitu. Telur biasa mentah, ditaruh di mangkok ayam jago gitu. Nah, di situ gue nanya, dan dia selalu jawab, itu mah telur busuk, mau dibuang gitu, selalu begitu. Dan akhirnya gue ngomong ke nyokap cerita. Di atas tuh ternyata digangguin si Bibi ini. Akhirnya gue ngomong Bibi, dan dia cerita tuh di situ. Ya ini, telur ini, jadi kejadian ini malam pasti ya. Malam sekitaran jam 12-an, jam 1, kamar dia tuh ada yang ngetok di atas. Kamar dia ada yang ngetok di atas? Dok. Selalu ada yang ngetok. Dan itu minta telur. Diketok, minta telur. Dan gue herannya, mbak gue ini ngasih, bibi gue ini ngasih. Kalau kata dia, menurut cerita dia ya, dia tidur, diketok, minta telur. Oh, ada suaranya? Ada suaranya. Minta telur. Dan kalau kata mbak gue pada saat itu, suaranya anak kecil. Anak kecil laki-laki. Ya kalau misal gue yang digituin kan pasti gue tidur aja deh ya. Dibanding dia keluar, dia nggak ngeliat sosok apapun katanya. Dia turun ke kulkas, ngambil telur, taruh di mangkok, taruh di pinggir dapur, ditaruh aja di situ sampai besok. Dan dia ngomong kalau ini telur kalau udah ditaruh di situ dia pasti dibuang. Ya mungkin ya nggak tahu kenapa paknya dia kali ya, gue nggak ngerti. Pokoknya selalu dibuang lah, takut jaga-jaga atau ada apaan gitu ya, dibuang. Dan itu berlangsung kalau kata mbak gue ini lama. Hampir sering range-nya. Mungkin seminggu 2 kali. Itu hampir sering. Nah, ada lagi yang epic menurut penceritaan mereka. Waduh, ini dia lagi nonton TV pada saat jam 9 malam. Oke. Nonton TV di atas. Nonton TV. Jadi posisi di atas itu kamar 2. Ruang gosok, ada sekatan jendela, dan sebelahnya itu ada jemuran, tempat jemuran. Oke. Ya, dia nonton TV di dekat sofa situ, dekat kamarnya dia di luar kamar. Nih? Dia berdua, selalu dia sepasang ART gua. Ini adik kakak, sepasang dia nonton TV. Adiknya ini notice, karena lagi nonton dia arahnya ke jendela. Itu apa ya? Itu apa yang di jemuran? Kayak bahasa Jawa dia ngomong. Itu apa yang di jemuran? Itu apa sih katanya? Yang kakaknya nonton TV akhirnya notice juga. Mana sih? Di foto aja apaan? Di foto lah sama mereka. Dapat itu gambarnya. Tapi sayangnya gue nggak dapat dokumen. Misalnya fotonya itu udah nggak ada gitu. Udah nggak ada di mereka. Tapi pada saat itu gue pun ngelihat jadi dia foto, di foto itu di sela-sela kain-kain pakaian ya, kaos atau baju, itu ada sosok perempuan yang ngebelakangin mereka. Itu ketangkap di kamera. Mungkin kamera saat itu mungkin masih HP mungkin Nokia ya, zaman-zaman belum Android gitu ya. Di foto itu ketangkep. Dan mereka ngadu ke ibu gua, nyokap gua.
Bu ini ada gini-gini. Ya saran nyokap cuma yaudah ya kamu yang penting ibadahnya lancar, jangan sampai putus gitu, sering ngaji. Cuma itu doang sih pesan dari nyokap gua. Berarti kelihatan rambut dan punggung ya? Apa gitu? Iya. Kok rambut dan bahu Rambut ya, dan bahu gitu. Dia yang ngebelakangin begitu. Dia motonya dari jendela. Itu mereka berdua takut sebenarnya, tapi difoto. Difoto dapat ya akhirnya begitu. Tapi setelah difoto itu gimana? Apakah mereka kayak kabur, lari, atau tetap di situ katanya? Ya akhirnya ke kamar tidur. Oke. Iya akhirnya Takut ya? takut juga lah maksudnya ngeliat gitu kabur. Tapi yang itu ya salah satu pembantu gue yang paling lama, Mbak ART gue yang paling lama di rumah itu kerja. Paling tahan nih? Iya, belasan tahun itu dia. Wih. Dari gua SMP sampai gua kuliah itu. Wih. Kuat dia. Iya, termasuk kuat itu mereka maksudnya. Yang gangguan telur, paling sering diganggu katanya mereka sih, tapi mereka cuek aja gitu. Oke. Paling kalau udah ini, ya jangan ganggu, sama-sama di sini saya nyari nafkah, coba gitu doang mereka ngomongnya. Lanjut pas gua SMA, gua SMK. Rumah gua ini dari gua SD, SMP itu selalu jadi base camp buat anak-anak. Nongkrong. Oke. Jadi base camp buat anak-anak. Disinilah kejadian di mana teman-teman gue ini ngelihat. Awal mulanya gue ini mau hunting. Gue mau hunting ke daerah BKT. Situ gue mau foto-foto lah di situ lah ya. Zaman itulah eksisnya begitu kan. Iya. Begadang lah di rumah gue. Kita Berapa main orang? PS. Berempat gue. Perempat. Gue sebutnya namanya ya. Iya, nggak apa-apa. Fuad, Umam, sama Rojak. Ini nama asli bukan? Nama asli. Nama asli ya? Fuad, Umam, Rojak. Iya. Lalu, oke. Gua begadang main PS di situ, ketawa-tawa, bercanda-canda, ya makan segala macem. Akhirnya jenuh. Selesai itu main PS sekitar jam 1:30. 1:30 berhenti. Umam sama Rojak ini tidur. Karena paginya mau ke BKT kita pada tidur. Gua sama Fuad ini belum tidur. Masih nanggung lah ini biar kita begadang sampai pagi. Batu lah orangnya pokoknya. Nah akhirnya di sini gue iseng. Semua lampu yang di rumah gue itu gue matiin. Biar? Gue iseng. Ya gue mau matiin gitu. Kan udah dimatiin tuh. Yang akhirnya biar gelap semua gue matiin, gue iseng dah. Gue megang kamera gue. Gue bilang ke Fuad, ke temen gue. Ini lo lihat ya ntar hasil ya. Pasti ada sesuatu ini di ininya. Gue iseng orangnya. Itu gue foto bang. Dari bawah ke atas, cek. Tapi gue gak jalan, gue duduk diam di sini. Ya lu gini-gini ya? Iya gue asal-asalan aja ke tangga kemana gitu, cek. Udah, gue taruh kameranya. Karena gelap, dulu jangan iseng lang, dinyalain lagi sama dia. Akhirnya gue berdua tidur ayam tuh. Kebangun itu udah subuh, udah azan subuh. Gue kebangun pada siap-siap tuh, cuci muka segala macam lah, prepare. Si Fuad ini iseng ngelihat hasil gua. Penasaran kali dia. Dilihat, teriak dia bang. Astagfirullahaladzim. Dia teriak gitu. Anak-anak kaget, gue pun kaget ya. Gue bilang, kenapa At? Dia ngeliat, wah gak beres lu lah katanya. Gak beres apaan? Udah gak beres. Tapi tangannya sembari delete itu hasil semuanya. Delete semua itu sama dia. Delete semuanya. Parno bang, mukanya tuh panik, pucat. Delete. Akhirnya, kenapa sih? Udah nggak apa-apa. Begitu nggak cerita dia. Tapi panik dia di situ. Udah kita siap-siap buat ke BKT, kita berangkat yuk. Akhirnya pas prepare, gua mau prepare, udah pada prepare semua, udah depan garasi nih, tinggal buka pagar nih, udah pada prepare. Akhirnya di situ ada suara manggil, nanya gitu, mau kemana? Suara perempuan. Itu empat-empatnya notice, nengok semua langsung ke dalam rumah gua. Karena pintu utama gua nggak dikunci, nggak ditutup gitu, dibuka karena mbak gua turun pada saat itu ya. Itu mau kemana? Dan yang itu bukan suara ART gua sama nyokap gua, itu Fuad. Karena Fuad ini temen gua lah, CS gua di SMK itu. Dia notice temen gua yang dua ini, si Umam Rojak, itu mbak lu ngapain nanya-nanya begitu katanya. Oh,
Mungkin nanya doang kali, gue ngomong begitu, gue nenangin mereka. Dan Fuad ini panik mukanya. Akhirnya dari situ, gue berangkatlah ke BKT. 2 motor, 2 orang ya kan, goncengan. Di perjalanan gue ngomong sama Fuad, lu lihat apaan di hasil foto itu? Tadinya nggak mau cerita bang, nggak mau cerita. Akhirnya dia balik tanya ke gue, Lang, tadi pas kita mau berangkat, itu nanya mau kemana, itu bukan suara pembantu lu kan sama ibu lu? Bukan. Makanya gue diem. Suara perempuan, dia ngomong gitu kan, iya suara perempuan. Itu gue merinding nih. Maksudnya, pas waktu itu, akhirnya dia cerita sama gue. Lang, kenapa gue delete, gue panik? Karena kondisi gelap, dan itu kan kamera pakai flash ya. Dia lihat ada sosok perempuan, kata dia ada sosok perempuan dari atas. Berarti kan kita tidur di bawah, dari atas mau ke bawah itu kelihatan rambutnya, rambut sama kain. Jadi arah ke bawah gitu, itu ke foto, dan itu kalau ibaratnya itu kayak ke zoom gitu. Itu dia panik, dihapus makanya gue diem pas dengar mau kemana. Itu gue notice itu pasti suara dia. Pasti suara perempuan ini yang di foto, yang keambil foto sama lu. Oke, pokoknya suaranya ini bukan suara pembantu lu, bukan suara nyokap. Bukan. Halus banget suaranya. Mau kemana? Mau kemana? Gitu. Tapi suaranya pelan, tapi gemak. Ngerti nggak? Iya, kayak gitu. Suaranya pelan, tapi ngegemak. Itu notice berempat, langsung nengok ke belakang. Di situ langsung temen gue, udah biarin aja. Karena mereka nggak ngeh. Yang ngeh cuma si Fuad ini. Kalaupun itu suara ART lu atau nyokap lu, itu pasti manggil dengan sebutan nama dong. Harusnya. Otomatis. Ya kan? Kayak Lang mau kemana? Iya. Gila mau kemana? Ya, biasanya gitu kan. Biasanya. Ini nggak mau kemana. Itu dia tuh. Nadanya enak, intonasinya enak, maksudnya mau kemana gitu. Halus. Iya, mau kemana. Itu temen gua di situ shock si Fuad itu, akhirnya besok-besok gue nggak mau begadang di rumah lu. Cuma gitu doang pesannya dia. Itu sih yang ya lumayan epic lah di situ. Ada cerita gue ini nongkrong bareng sama teman-teman gue di belakang rumah. Belakang rumah lu ini apa? Belakang rumah gue ini ya perkampungan lah. Oke, bukan ke kuburan ya arahnya? Bukan. Belakang rumah perkampungan. Di situ gue nongkrong, gue benerin Vespa di situ sama anak-anak. Itu banyak itu lagi nongkrong, mungkin ada 10 orangan. Oke, rame nih. Rame nih. Jam 12 ke atas. Malam. Oke. Iseng-iseng nongkrong lah ya. Sampai subuh biasanya nongkrong di situ. Gue nongkrong di teras rumah. Di teras rumah itu berarti di garasi. Pintu gerbang gue nggak gue tutup, gue buka, gue ablakin gitu ya. Karena dekat di situ ya, mungkin nyari angin segala macem. Di situ gue lagi, ya mungkin ada yang gitaran, ada yang apa. Tapi gue ngelihat, maksudnya gue fokus tuh ke depan, ke portal itu. Gue ngeliat ke portal. Tiba-tiba ada sosok perempuan juga di portal itu, turun dari atas, lari ke arah mobil. Iya, jadi pas turun, gue spontan tuh, itu apaan tuh, gue tunjuk, itu apaan tuh. Temen gue notice, 4 orang yang ngeliat. Gue sebutin aja ya namanya. Yang ngeliat itu Zaki, Rapi, Belo, sama Nur. Itu yang ngeliat. Di situ gue ngeliat begitu, gue tunjuk, dia ngeliat, itu mereka panik. Itu apaan Lang? Gue bilang itu yang biasa di portal. Gue bilang itu yang biasa di portal. Emang sosok ini tuh ternyata warga-warga belakang rumah gue tahu. Enggak, sosoknya ini gimana? Maksudnya dia turun terbang melayang atau? Melayang terbang. Ngerayap? Enggak, melayang terbang, turun, nyampe di tanah lah gitu ya. Larinya ke arah mobil, maksudnya jalan ke arah mobil. Karena mobil bukan lari ya, maksudnya arah mobil gitu. Berarti dia kayak jalan cepet ya? Iya, kayak jalan cepet. Kenapa di situ ada mobil di jalanan? Karena ada yang parkir warga yang nggak punya garasi, parkirnya di jalanan gitu, pinggir-pinggir jalan. Iya.
lari ke situ. Yang notice 4 orang, di situ itu apaan ya? Temen gue penasaran salah satu, disamperin. Nggak ada apa-apaan, disamperin tuh nggak ada apa-apaan tuh. Balik lagi. Biasalah kita nongkrong lagi, ada yang beresin Vespa segala macem. Notice lagi gue. Karena di situ ada lampu jalan, kelihatan di salah satu mobil, dia duduk, sosok itu. Duduk di belakang bangku penumpang. Oke. Dia duduk di situ. Gue ngomong ke teman gue, "Lu lihat di mobil ada apaan?" Gue ngomong tapi nggak nunjuk sekarang. Teman gue ngeliat. Yang ngeliat ini 2 orang. Belo sama Jaki sekarang, cuma 2 orang. Pas dia nengok, astagfirullahaladzim. Lari, si Jaki lari ke dalam. Si Belo juga, wah itu apaan itu? Yang lain nggak ngeliat? Nggak ada yang ngeh. Pas dia begitu, pas nengok semua, itu sosok nggak ada. Sampai bahkan temen gue disamperin ke mobil dilongok. Iya, nggak ada. Dilongok itu, nggak ada sosok itu. Temen gue kira, wah nggak beres rumah lo, cabut dah. Akhirnya mereka cabut. Untuk yang sosok-sosok di portal ini, warga itu notisnya banyak bang. Maksudnya, yang ngelilit-ngelilit portal, nutup portal itu sering ditampakin. RT pun sering, RT gue tuh sering ditampakin sama dia. Cuma biasa aja mereka mungkin ada yang ketakutan, ada yang biasa responnya. Kebetulan suatu malam gue habis main berdua sama temen gue di rumah. Dia minta anterin gue balik lang. Oke, gue anterin balik dah. Gue buka tuh portal, gue punya kuncinya kan. Gue buka, tak, gue buka. Udah gue buka, tiba-tiba itu mobil nyala, kayak dipanasin. Salah satu mobil itu nyala, dipanasin ya. Nyala sendiri nih? Nyala sendiri nih. Tapi gue notice, kok mobil nyala ini? Ada orangnya kah? Gue nungguin temen gue, karena temen gue lagi ngelilit-ngelilit portal. Dia ngelilit portal. Terusnya, temen gue udah selesai, mau naik goncengan tuh sama gue tuh. Pas mau goncengan, gue ngomong sama dia. Namanya Samsul teman gue ini. Sul, lu denger nggak itu mobil nyala? Dia denger lang. Lu intip dah ke dalam. Diintip bang sama teman gue bang. Diintip begini, dilongok, di kursi. Itu nggak ada orang bang. Pas dia intip nggak ada orang, dia ngomong begitu, nggak ada orang lah. Mobilnya mati. Padahal itu mobil kap ya dipanasin kan geter ya, kapi ya. Kenapa gue tahu itu mobil pasti nggak ada orang? Karena itu mobil teman gue. Ngapain teman gue jam segini mau keluar gitu apa gimana? Maksudnya kalau mau keluar aja gitu ya. Dan zaman dulu udah ada belum sih? Gue nggak tahu apa? Ya. Yang dari kunci langsung nyala mesin. Nggak ada. Sekarang kan udah ada tuh, udah banyak kan? Oh mungkin ada ya, mungkin ada ya. Cuma itu kalau mau dia iseng kan pasti orangnya kelihatan bang. Iya sih. Itu emang tiba-tiba nyala, tiba-tiba dia mati. Pas dilongok mati. Tuh mesin abis dimatiin kontak kan langsung hening gitu ya. Temen gua panik di situ. Gua nggak mau tahu lah, cabut anterin gua sampai rumah, sampai depan pintu katanya. Ya gua cuma ketawa, yaudah gua anterin dah. Gua anterin, balik lagi tapi gua nggak lewat depan. Karena di portal gua muter lewat belakang. Gua takut juga maksudnya kejadian itu, gua takut sendirian ya. Gua puter balik aja dah, gua lewat belakang kira. Di sini juga ART gue ya silih berganti, banyaknya yang pindah dari rumah gue. Cerita-ceritanya ya epic-epic juga sih bang, banyak yang horor-horor juga. Yang dia sampai itu langsung resign tuh pernah kejadian. Jadi suatu malam, mungkin jam 9 ya, karena itu dia mau nutup rumah gitu, mau kunci gitu. Dia ini ngelihat sosok perempuan di ruang tamu. Di bangku tamu. Ya, jam 9. Di situ dia ngelihat sosok itu lagi mainin rambut. Dia notice itu ibu gua. Dia panggil, "Bu." Nggak ada jawaban. Disamperin. Ternyata pas disamperin itu sosok Mbak Kunti. Sosok Mbak Kunti lagi main rambut. Jadi jaraknya mungkin ya kayak lo sama gue gini bang. Dia nengok. Waduh. Dia lagi duduk, dia nengok gitu kak ke arah ART gue. Di situ dia nggak bisa teriak, nggak bisa bergerak, katanya pasti mau lari. Pokoknya itu katanya saya takutnya bukan main itu ngeliat sosok itu. Saya diem, itu lama kata dia. Mungkin 5 menitan.
Itu dia berdiri rata-rata 5 menitan. Sampai sosok itu hilang, akhirnya dia lemes, dia lari ke atas, ke kamar, dia nangis, besoknya dia pulang. Ya, itu sih yang langsung resign sih, itu ada salah satu resign ya, resign itu. Ya maksudnya kerja maksudnya agak gimana ngeliat begituan mungkin takut juga ya. Dia kan di atas juga ya. Kena mental itu. Iya. Dan salah satu alasan ART gue itu sepasang-sepasang itu. Salah satunya ya. Biar berani di atas. Biar berani. Ya kerjaan juga maksudnya banyak dan biar ada temennya, biar nggak iseng. Itu. Padahal di atas itu ada kamar karyawan, satu laki-laki, masih laki-laki karyawan itu. Tapi gue belum pernah dengar cerita karyawan gue yang laki-laki, belum pernah gue. Dia juga belum pernah cerita ke nyokap bokap, belum pernah. Ya pasti kalau gue ART aja diganggu, apalagi dia gitu ya. Jadi kayaknya orangnya cuek. Iya, pada cuek-cuek banget maksudnya. Ya ganti-gantian juga sih, kadang kan karyawannya ganti-gantian gitu. Berapa tahun sekali ganti gitu. Tapi yang paling sering ART. Pernah di suatu malam ya, pasti kejadian malam sih seringan ya. Iya. Gue malam, habis nongkrong gue, pespaan sama temen gue, balik gue bang. Balik ini jam 1. Gue ingat banget, gue dari pasar, gue nongkrong, balik jam 1. Jam 1 gue balik, lewat Kober, lewat kuburan. Lewat kuburan, set. Temen gue duluan. Lampunya ini nyorot ke portal. Dia ke portal, nyorot ke portal, dia berhenti, ngerem. Gue ngerem di belakang. Dia cuma ngomong sama gue, Lang, lu ngeliat nggak? Jadi di portal itu ada batu bang, ada batu coran ya, mungkin yang gede gitu. Itu sosok perempuan itu berdiri di situ, di dekat portal itu, sebelah portal itu dia berdiri. Nah, dia nanya ke gue, Lang itu ngeliat? Gue ngeliat bang. Oh, tiba-tiba dia naik ke atas, hilang gitu, ke atas hilang. Akhirnya gue parkir Vespa tuh, di garasi gue parkir. Belum standar 2 bang, baru mau gue standarin 2, itu teriak bang, sosok itu. Kenceng banget, suara perempuan, teriak kenceng banget. Itu gue sama temen gue kaget, langsung, buset, itu sampai begitunya Lang, rumah lu Lang, sampai begitu temen gue. Tapi yang denger? Gue berdua. Yang lain denger? Nggak denger, nggak ada yang keluar. Padahal di portal itu depan rumah gue ada rumah. Iya. Ada rumah, dan nggak keluar. Itu kencang banget bang, ngegema. Gue juga kaget itu. Jauh nggak antara jarak dari portal ke rumah lu? Nggak jauh. Berapa rumah kira-kira? Langkah sama 10 langkah. Dekat berarti ya? Dekat. Itu jadi rumah lu Iya. udah portal? 2 mobil. Portal ini portal buat akses akses ke kuburan kan? Ke kuburan ke belakang ya. Maksudnya iya, portal dari akses dari perumahan warga ke kuburan di portal. Iya, di portal. Itu pas banget portalnya deket rumah lu iya, berarti. Karena rumah lu udah masuk ke kuburan nih. Iya, udah akses ke belakang gitu. Ke kampung juga itu ibaratnya. Di situ akhirnya gue mutusin bikin kopi. Gue bikin kopi berdua, gue kasih temen gue, kita minum di teras, minum. Gue cerita lah soal yang tadi, wah parah banget segala macam gini. Posisi gue ini ngadep ke rumah, posisi dia ngadep ke gerbang gue, ke arah luar. Gerbang ditutup udah. Cerita, teman gue tiba-tiba minum kopi, tapi nunduk bang, minum kopinya. Lang lu jangan ngomong mulu, kata dia gitu. Lang lu jangan ngomong mulu. Emang apa sih bang? Ono ada no, kata gitu. Ono ada tuh, itu ada tuh. Dianya. Ternyata bang, kata temen gue juga ngeliat ini. Jadi mereka adegannya, dia minum kopi, lu jangan ngomong mulu Lang. Itu ada dia tuh. Ah, masa sih bang, di mana? Di ujung deket bel lu. Jadi pintu gue ada belnya di ujung gitu, arah mau ke kuburan. Jadi di ujung pagar ada dia. Ke dalam aja Lang ya, ke dalam akhirnya. Dia jalan ke dalam, gue bangun, gue penasaran. Gue nengok bang, ada dia tuh bang. Di pagar gua kan ada jerujinya ya. Yeah. Itu dia kepalanya dia begitu. Ngeliat ke arah gua berdua. Gini tengah-tengah gini. Iya. Mukanya gue ingat karena mukanya doang yang kelihatan ya. Kan pagar gua lumayan tinggi gitu ya. Gua ke dalam, gua ngomong sama dia. Oh, bentukannya serem banget ya. Serem banget itu. Yang gua lihat sosok perempuan. Pucat. Tapi kayak memar-memar bengap biru gimana sih? Mukanya tuh bengkak biru gitu. Ya kayak muka mayat gitu ya. Gue juga itu. Bagian dari itu ya. Itu aneh bang.
Dia tuh ngeliatin, tapi tatapannya kosong. Itu yang gue takut. Ya, di situ yang gue bilang, wah anjir, sampai nyamperin. Ternyata gue omongin dia datang, nyamperin. Siapa temen lu yang bareng sama ini? Oh itu temen gue namanya Ucing. Ucing. Ini nama asli, panggilan. Panggilan ya itu. Ya Ucing kalau nonton itu pasti masih inget dia. Pasti masih inget lah itu. Nggak mungkin lupa ya. Itu epic banget tuh. Temen gue itu, dia sampai kaget juga itu. Lu ngomong mulu sih katanya. Gue diomelin gitu, lu ngomong mulu sih, dia datang kan. Datang itu bang maksudnya. Sosok itu datang. Dan gue selalu notice rambutnya dia tuh sama kayak di Portal. Rambutnya ini bondol. Nggak panjang bob. berarti? Bob ya, nggak panjang. Itu gue juga aneh. Dari cerita-cerita lu nih bang, ini kan di rumah yang dekat area kuburan itu kan yang paling dekat dengan kuburan rumah lu. Tapi pasti ada rumah lainnya nih. Iya, ada. Which is tetangga lu nih. Iya, tetangga gue. Ada nggak cerita dari tetangga lu yang paling parah deh, yang paling parah yang pernah lu dengar, yang paling parah aja? Gue yakin banyak cerita, gue yakin banget. Tapi yang paling parah aja nih dari tetangga lu, yang paling parah pernah lu denger. Ini sih belum lama ya, Baru nih. Kejadian mungkin 2021 ya. 21. Covid. Iya, pas Covid itu. Jadi di belakang rumah gue ini ada konveksi. Oke. Mereka ini kan ada anak buah lah ya. Anak buahnya ini pengen beli gorengan yang letaknya ada di depan jalan raya gitu ya. Dia ini kan pasti ngelewatin rumah gua, Portal, baru ke depan jalan ya. Udah beli gorengan, kalau nggak salah tuh bertiga apa berdua gitu ya. Dia lewatin Portal lagi. Lewatin Portal. Malam nih? Malam ini. Oke. Mungkin jam 1, jam 2 lah ya. Pas lewatin Portal ini, dia ngelihat di salah satu parkiran mobil di sebelah kiri dulu masih parkiran mobil, belum jadi rumah. Ada ambulan, gua nggak tahu cerita jelasnya ya. Itu karena warga yang cerita di atas mobil ambulan atau di bawah ambulannya itu ada keranda. Ada keranda. Dan memang bener ada keranda di situ karena bener keranda. Emang ada keranda. Oke, gua kira keranda jadi-jadian. Iya, maksudnya di situ emang ada keranda, tapi yang dilihat ini kayaknya bukan keranda asli. Kenapa gue bilang begitu? Mereka ngeliat keranda, tiba-tiba getar kerandanya. Getar-getar, terbang itu keranda. Waduh, terbang. Itu rame. Di pagi itu, gue lupa harinya, di pagi itu rame, karena sebelah rumah gue tukang sayur. Itu ibu-ibu pada cerita. Dan kenapa pada percaya, sendal sama gorengan itu tinggal di depan teras di pagar gue depan itu ada gorengannya. Tinggal sama dia. Ya panik lah bang, gimana sih bang? Pastilah. Itu lari katanya, hari itu pulang, nggak balik lagi, resign. Oh gila. Gue denger sih gitu kejadiannya. Gila. Itu sih yang paling epic sih, yang gue juga, wah anjir gila keren juga itu. Keren maksudnya, nggak keranda begitu pasti kan paniknya gimana gitu, sensasinya gitu. Wah anjir, ada-ada aja. Itu doang sih paling yang paling epic lah ya. Selebihnya paling diliatin yang di Portal. Ya yang begitu paling udah sehari-hari mereka lah gitu. Common lah ya. Bagi warga situ common banget ya. Biasa banget. Itu yang paling epic, itu yang keranda terbang, dia kabur, gorengannya, sendalnya ketinggalan ya. Ya orang jalan mungkin untuk satu motor, dua motor, dia bertiga, berdua gitu, ya desek-desekan, jatuh pada. Bokap gue ini skeptis bang orangnya bang. Bokap skeptis? Skeptis, ya. Dia ini yang begitu-gitu tuh, paling apa gitu orangnya. Tapi dia kalau pas lagi kejadian itu, dia juga takut. Oke. Dia sebenarnya antara, kayaknya enggak deh, kayak notice tuh kayaknya bukan manusia atau angin atau apa gitu benda. Iya. Denial ya? Ya denial aja dia bokap. Untuk cerita ke bokap nggak ada kalau di rumah itu. Nyokap itu pernah kejadian, itu belum lama, di 2021, pas Covid dah. Dia ini mau ke kamar mandi, ke toilet. Tiba-tiba dia buka pintu, dia ngeliat sosok Mbak Kunti itu. Dia buka pintu, dia teriak, "Astagfirullahaladzim!" Dia tutup lagi langsung. Tuh, saking paniknya itu. Dan anehnya di rumah itu nggak ada yang notice. Nyokap teriak. Nggak ada yang dengar? Nggak ada yang notice, nggak ada yang dengar. Segala macam. Bahkan bokap pun nggak dengar yang sama dia. Nggak dengar. Bokap di kamar nggak dengar. Nggak dengar itu. Aneh banget ya? Aneh itu. Mungkin dia panik segala macam. Marah tuh sembari marah. Waduh, ini apa nih katanya.
Karena kalau bagi nyokap itu pertama kali dia ngeliat sosok. Oke. Itu doang sih. Dari nyokap. Gila, nyokap bertahun-tahun tinggal situ baru pertama kali udah ditongolin kayak gitu ya? Dia selalu ngomong, saya tahu kalian ada, tapi tolong jangan tunjukkan, karena kalau kalian tunjukkan, saya takut. Selalu ngomong begitu. Dimanapun, di kamar mandi, sebelum apa pokoknya, selalu ngomong begitu. Yang sering diliatin gua. Iya. Pulang malam pasti ya. Iya, itu ininya sih, salah satu faktornya. Itu salah satu faktornya. Dari adek lu ada? Adek lu? Kalau adik gua orangnya pendiam, Bang. Jarang cerita. Nggak kebuka ya? Iya. Cuma dia ngomong, iya tahu dia. Lalu ngomong, iya tahu, iya. Adik lu cowok cewek? Cowok. Cowok ya? Adik gua cowok. Berani Adik juga gua sih berarti. pendiam. Hitungnya berani juga sih. Iya. Dan kayaknya cocok sih tinggal itu maksudnya dari ya emang udah apa ya? Dari bokap lu denialan orangnya, terus nyokap lu berani juga tuh hitungannya kan. Kalau udah berani ngomong-ngomong gitu, berani lah itu. Terus lu nya juga hitungnya cocok lah buat tinggal di situ. Makanya ibaratnya butuh mental yang berani untuk tinggal di samping pemakaman itu. Nggak ada kapok ya kalau kalau kata ini mah nggak ada kapoknya. Karena udah pasti bersenggolan. Gitu. Pastilah. Udah yakin banget gua. Yakin. Oke Bang Gilang, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir gua. Sebelum lu tinggal situ, nanya nggak sama warga rumah lu itu bekas apa atau siapa yang sebelumnya nempatin? Nanya nggak? Gua sempet tanya lah pasti. Ya gua gitu. Kepo lah pasti lah ya soal itu ya. Gua nanya sama sesepuh situ, gua nanya, mereka jelasin rumah lu dulu bekas rawa-rawa, ada kayak pohon apa gitu, satu gede. Nah, di situ katanya emang angker dari dulu, dari tahun 80-an dia ngomong begitu. Nah, akhirnya dibangun tuh rumah. Dibangun rumah itu sama salah satu tokoh jamu terkenal lah. Iya, yang punya jamu yang punya jamu terkenal gitu ya. Gua nggak tahu itu yang punya entah distributor atau apa, tapi itu memang itu beroperasi. Oke. Iya. Beroperasi tiap harinya dan sangat laris. Dan kenapa gua ada indikasi itunya? Karena rumah gue ini tingkat 2 di situ pertama. Ya maksudnya sosok orang itu tadinya orang terpandang lah di situ ya. Iya. Ya orang ada lah di situ. Dia bangun rumah yang megah, lumayan megah di situ. Akhirnya suatu ketika pas punya anak ini suaminya pergi. Hilang, nggak ada kabar. Rumah itu sengketa. Akhirnya bokap gua beli rumah itu. Beresin lah semuanya lah. Jadi sertifikat udah dibeli lah sama bokap gua. Dimantepin lah ya. Iya. Kenapa gue bilang ini ada indikasi seperti itu? Saat lagi pengajian, lagi ngebersihin rumah itu, Ustadz sama saudara-saudara gue pada ngebersihin itu di sudut-sudut rumah, Bang. Kalau kata nyokap bokap nih ya, di sudut-sudut rumah, di kusen-kusen kayu gitu, itu ada jimat. Itu banyak. Berbentuk? Entah botol, entah kain, macam-macam bentuknya. Entah ada yang logam-logam itu kayak kerikil kecil, itu banyak. Kalau kata bokap gue, karena bokap gue yang buang ya, itu ada 2 kantong plastik. Tiap sudut deh. Tiap sudut rumah. Gila. Itu banyaknya, saking banyaknya gitu. Akhirnya kalau kata bokap, disuruh dilarung, akhirnya bokap dilarung di Kalimalang, dibuang gitu aja di Kalimalang. Gitu doang ceritanya. Dari rumah gua. Gue cuma mau tahu itunya doang tuh sejarahnya. Iya. Rumah lu tuh. Sejarahnya sih itu ya yang gua dengar dari tetangga-tetangga sesepuh situ. Oke, sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Bang Gilang ya tentang rumahnya yang di samping pemakaman umum Pondok Kelapa. Jadi buat sahabat lonceng nih yang udah nonton videonya dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan kalau ada yang masih mau kepo-kepo nih sama Bang Gilang, mau nanya atau mau mampir main ke rumahnya, boleh. Boleh ya? Boleh. Ya? Kalau yang penasaran emang nggak percaya, gue nggak percaya, gini, boleh langsung. Boleh. Boleh Bang. Boleh Langsung ke Bang Gilang. Iya. Itu Instagram lu mau dikasih tau nggak? Boleh. Instagram gua Gilang_Kili. Oke, Gilang_Kili. Nanti linknya gue taruh di deskripsi ya, sahabat lonceng bisa langsung klik aja linknya. Dan yang terakhir gue mau ngucapin terima kasih banget nih. Ya, sama-sama Bang Gilang. Udah sama-sama Gilang ini. Sama-sama Gilang. Udah datang ke studio Lonceng Misteri buat ceritain pengalaman horornya lo yang luar biasa ini, yang emang natural banget. Gue suka banget yang kayak gini-gini.
ke sahabat lonceng. Thank you banget ya Bang ya. Sama-sama. Udah berbagi pengalamannya. Iya. Dan buat kalian nih yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri sama seperti Bang Gilang ini, caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagramnya itu ya. Dan akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Bang Gilang izin pamit. Izin pamit. Bye bye.